Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lutfi Latulasana. Saya dari kelas 3A Akuntansi Manajerial jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Samarinda. Dengan adanya saya di sini ialah untuk menjelaskan tentang kasus Enron atau biasa disebut dengan the biggest fraud in the world. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah. Disimak ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman, yaitu apa itu Enron. Enron merupakan suatu perusahaan energi yang didirikan oleh Kenneth Lee, seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat. Dia hidup dalam keluarga yang kekurangan dan ayahnya merupakan seorang imam baptis. Enron telah sukses menjadi perusahaan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya, dalam praktiknya Enron merupakan suatu perusahaan dengan penipuan dan kebohongan, serta manipulasi politik terbesar yang ada di Amerika Serikat. Tanda pertama masalah semua bermula ketika terdapat dua orang pedagang minyak yang dimana mereka bekerja dengan mempertaruhkan yang sangat besar. Atas nama perusahaan mereka memindahkan uang-uang ke dalam akun palsu. Auditor memberitahukan kepada Lee bahwa ia menemukan pengkhianat yang bergerak dalam perusahaan tersebut. Namun Lee menganggapnya biasa saja selama hal yang mereka lakukan dapat menghasilkan uang bagi perusahaan. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun masuk ke dalam penjara atas tuduhan penipuan. Pada saat itu pula lah Lee mulai merasa cemas karena penghasil uang yang berada di balik jeruji besi. Lee kemudian mengangkat Jeffrey Skilling untuk menjadi CEO baru di perusahaannya, di mana Jeffrey Skilling ingin merubah perusahaan Enron dari gas menjadi pasar saham. Jeffrey Skilling menetapkan sistem mark-to-market accounting, di mana hal tersebut dianggap memungkinkan untuk meraup atau memperoleh miliaran dolar dengan metode mencatat keuntungan dalam pembukuan pada hari kesepakatan itu dibuat. The ruthless means of Skilling atau pikiran keterampilan yang kejam. Skilling memiliki keterampilan yang kejam di mana ia menilai semua karyawan dari skala 1 sampai dengan 5. Jika karyawan memiliki nilai 5, maka ia merupakan karyawan yang memperoleh nilai buruk dan harus bersiap-siap untuk dipecat. Hal tersebut atau hal ini menciptakan kompetisi dalam pekerja. Mereka mulai bekerja selama 18 jam sehari dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk kepentingan perusahaan. Enron Online mengubah pasar banyak komoditas melalui komputer. Ia membuat situs di mana setiap orang yang sedikit uang cadangan dapat mempermainkan saham, namun tetap gagal. Pada saat permainan saham, Enron menginginkan harga saham terus meningkat, entah bagaimanapun itu caranya. Proyek Enron mengelontarkan miliaran dolar untuk membangun perusahaan di India tanpa memikirkan bahwa di India tidak cukup mampu untuk membeli listrik yang ada, sehingga proyek tersebut gagal. Namun mereka tetap mencatatnya sebagai keuntungan dan tetap memberikan bonus untuk diri mereka sendiri atau bisa dibilang sebagai korupsi. Segalanya mulai lepas kendali dan akhirnya Enron pun mencoba untuk perdagangan cuaca dan akhirnya berhasil. Keretakan mulai timbul ketika seorang reporter beruntung bernama Mrs. Lin menanyakan di mana dan bagaimana Enron menghasilkan uang, dan Skilling pun tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan kemudian beliau mengutus beberapa orang untuk menjawabnya dengan dalih ia bukanlah seorang akuntan sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Setelah dikirim beberapa utusan tersebut, maka pertanyaan tersebut dapat terselesaikan dan terjawab selama 3 hari. Ketiga utusan tersebut salah satunya adalah Andy Fastow. Andy Fastow merupakan seorang CEO di perusahaan Enron yang dimana ia mendirikan firma miliknya sendiri hanya untuk membeli aset Iran yang ada di firmanya tersebut. Kemudian Andy meyakinkan 96 banker untuk berinvestasi dalam penipuan tersebut. Andy berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang kau tulis atau apa yang kau tuliskan oleh media, tetapi jangan membuat Enron jelek," ujarnya. Enron sama sekali tidak memiliki efek jera atau kapok karena mulai timbul keretakan-keretakan yang ada pada publik. Enron kembali mengencar dan mengalihkan pandangan ke Golden State, California, di mana Pacific Gas Electrical Company yang memberikan akses ke California, yang dimana nantinya itu digunakan untuk tambang emas barunya. Dalam perjalanan bisnisnya di California, ternyata negara California lebih mementingkan kebutuhan dibandingkan permintaan, sehingga Enron kembali memanipulasi pasar dan mengeluarkan tenaga ke luar negeri sehingga terdapat kenaikan biaya, dan selama itu juga ia telah merugikan California sebanyak 30 miliar dolar. Pada masa kebangkrutan tahun 2001, itu dimulai secara tiba-tiba. Skilling mengundurkan diri dari Enron dengan alasan pribadi. Kemudian Kenneth Lee kembali mengambil alih peran menjadi CEO, tetapi hanya 1 hari.
Kemudian tidak lama setelah itu, Sharon Watkins yang bekerja pada perusahaan Andre Foster mengirimkan surat tentang rincian-rincian kerugian perusahaan dan jumlah korupsi yang mengejutkan dalam perusahaan. Dan kurang dari 1 bulan setelah itu semua terkuak, serta perusahaan Enron pun mengalami kebangkrutan secara total. Berikut merupakan beberapa hukuman yang diberikan kepada Andy Fausto, Baxter COD, Arthur Anderster, Kenneth Lay, serta Skilling. Selain itu terdapat dampak kasus Enron tersebut, yakni yang pertama, 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, para karyawan Enron dan investor kecil-kecil mengalami kerugian karena simpanan hari tua mereka musnah yang terikat dalam saham tanpa nilai. Yang ketiga, munculnya Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor. Arthur Andersen LLP memberikan member di Amerika Serikat yang dianggap ikut bersalah dalam kebangkrutan Enron juga terkena imbasnya. Apakah semua itu berakhir? Tidak, karena setelah keluar dari penjara, Skilling kembali terjun ke dalam bisnis. Itu tadi penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.